Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Ergi Virgiati. Akan memandu pemirsa dalam program Dialog. Inovasi telah menjadi kunci utama dalam mendorong perkembangan dan kemajuan suatu daerah. Dalam era yang terus berkembang ini, inovasi tidak hanya sekedar menjadi pilihan, tetapi telah menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap daerah untuk bisa bersaing dan berkembang secara berkelanjutan. Dari desa terpencil hingga pusat perkotaan, inovasi memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga lingkungan. Melalui inovasi, kita dapat menemukan solusi-solusi kreatif untuk mengatasi tantangan-tantangan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintahan daerah. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kita kali ini ialah pentingnya peran inovasi dalam pembangunan daerah. Dan di studio kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Kepala Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong. Apa kabar Bapak Nur Rifani? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak ya. Iya. Bertemu dengan Pak Rifani sudah jelas langsung terbesit inovasi. Kita langsung Bapak ke topik kita pembicaraan pada hari ini. Definisi inovasi dalam konteks pembangunan daerah dan mengapa hal ini sangat penting Bapak? Ya, jadi terima kasih sebelumnya ya kepada TV Tabalong yang mengundang kami pada hari ini dan juga Assalamualaikum kepada para pemirsa. Jadi memang untuk inovasi ini sebagaimana kita tahu ya mengapa sekarang menjadi penting dari tuntutan kebutuhan juga organisasi kemudian juga perkembangan yang zaman yang sekarang ini begitu cepat ya. Nah, jadi dan bagaimanapun keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, keterbatasan waktu ini menyebabkan khususnya pemerintah daerah ini terus melakukan inovasi untuk mengatasi kebutuhan dan juga kekurangan-kekurangan tadi. Nah, oleh karena itu salah satu langkah-langkah yang kita lakukan di pemerintah daerah sesuai arahan Pak Bupati adalah bagaimana kita di SKPD terus melakukan inovasi untuk tadi menjawab tadi kebutuhan-kebutuhan yang ada dengan adanya keterbatasan-keterbatasan kita. Nah, jadi kita di Kabupaten Tabalong terus menggalakkan inovasi ini sehingga walaupun ada keterbatasan tadi, tapi kita tetap bisa mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan. Saya kira itu mungkin. Lalu bagaimana inovasi dapat membantu suatu daerah mengatasi tantangan pembangunan yang ada nih Pak? Ya, jadi inovasi ini kalau dari sisi perencanaan ya kami berupaya bagaimana setiap program atau kegiatan ini bisa menghasilkan suatu inovasi. Sesuai dengan arahan Pak Bupati tadi kemarin beliau menyampaikan bagaimana setiap SKPD kegiatan-kegiatannya juga menghasilkan inovasi. Mengapa? Karena itu tadi kita keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, keterbatasan waktu. Tetapi tujuan-tujuan yang telah ditetapkan ini harus kita capai. Nah, oleh karena itu dalam setiap perencanaan program kegiatan kita mencoba terus mendorong ya teman-teman SKPD untuk melakukan inovasi di setiap program kegiatan yang mereka lakukan. Sehingga harapan kita walaupun tadi ada keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya manusianya, tapi tujuan yang sudah ditetapkan oleh kawan-kawan di SKPD ini bisa dicapai dengan cara melakukan inovasi-inovasi tersebut. Saya kira itu mungkin ya, yang kita lakukan saat ini. Lalu siapa saja Bapak yang dapat berperan atau mengambil peran menciptakan inovasi dalam pembangunan daerah nih Pak? Sebenarnya semua stakeholder ya, sebenarnya baik itu pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, kemudian juga kawan-kawan dari pemerhati LSM semua pun boleh melakukan inovasi. Kenapa? Karena memang ini suatu kebutuhan kita bersama sekarang ini. Dan alangkah lebih baiknya inovasi ini nanti bisa dikolaborasikan gitu. Jadi bukan parsial-parsial, tapi malah kita harapkan nantinya inovasi ini nanti berkesinambungan dan juga nanti bisa disinergikan satu sama lain. Sehingga nanti menghasilkan suatu impact atau dampak yang akan lebih luas lagi, kemudian bisa lebih banyak manfaat yang kita rasakan dan juga nanti tentu tujuan yang akan kita akselerasi, tujuan yang kita capai ini akan cepat. Gitu. Saya kira itu. Upaya pemerintah Bapak, bagaimana upaya pemerintah untuk menggali potensi tersebut supaya bisa berinovasi nih? Jadi kami khususnya di Bapedalitbang sudah membuat
klinik inovasi ya. Jadi kita membuka ruang terbuka untuk seluruhnya, untuk masyarakat, dunia usaha ataupun ASN sendiri untuk bisa melakukan, misalnya ada orang yang ingin melakukan inovasi, ini sudah ada klinik inovasinya. Itu langkah-langkah kita membuka sehingga harapan kita banyak inovator-inovator yang mungkin pemula atau inovator yang masih baru itu bisa berkonsul, bisa tanya jawab kepada kita. Itu dari sisi kemudahan dalam rangka kita melakukan inovasi. Kemudian juga dari sisi regulasi juga ataupun kebijakan ya. Jadi pemerintah juga mendorong inovasi ini dilakukan oleh ASN. Salah satunya yang kita lakukan adalah adanya melakukan bimbingan teknis kepada para ASN, kemudian ada klinik inovasi ya. Jadi ada coaching klinik gitu ya. Jadi kita harapkan nanti di coaching klinik ini banyak kawan-kawan inovator ini lebih tajam lagi dalam melakukan inovasinya. Kemudian juga selain itu juga kita adalah memberikan reward juga kepada kawan-kawan ASN dan masyarakat, baik itu melalui lomba ataupun melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya langsung, misalnya dari ASN itu sendiri misalnya melakukan inovasi, itu ada kita kasih reward. Nah, ini langkah-langkah yang kita lakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mendorong bagaimana inovasi ini terus berkembang, berkesinambungan, kemudian juga nanti membawa ya tadi impact yang luar biasa bagi tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya kira itu. Berbicara tentang reward yang tadi Bapak sampaikan untuk ASN, adakah reward untuk para ASN yang menciptakan inovasi tersebut nih Pak? Iya, jadi Pak Bupati sudah menyampaikan itu bagaimana kita menghargai ya, mengapresiasi terhadap para inovator. Nah, jadi semua inovasi yang khususnya dalam lomba IGA ya, Innovation Government Award itu yang sudah masuk dalam indeks inovasi daerah, itu akan diberikan reward. Ini tanda kita tadi mengapresiasi terhadap karya mereka. Nah, oleh karena itu kawan-kawan inovator pun tambah bersemangat untuk melakukan inovasi ini karena bukan mungkin hadiahnya, tapi karena merasa diapresiasi ini. Saya kira itu yang dilakukan kebijakan oleh pemerintah dalam rangka mendorong kawan-kawan ASN terus melakukan inovasi. Lalu Bapak, apa tolak ukur untuk mengatakan bahwa inovasi tersebut diciptakan memang berkualitas dan bermanfaat? Ya, jadi kita melihat tentu inovasi ini kan diciptakan ataupun dibuat untuk memudahkan ataupun cara baru untuk memudahkan kerja ataupun program atau kegiatan mereka. Nah, tentu tolak ukurnya tentu sebelum dan sesudah dong ya. Artinya sebelum dulu gimana sih? Nah, sebelum ada inovasi, misalnya pekerjaan yang dulunya ribet misalnya atau susah, sekarang kok mudah. Misalnya saya contoh sedikit ya. Bagaimana inovasi ini banyak membawa perubahan. Sekarang ini saya duduk di sini, tetapi saya masih bisa melihat kegiatan-kegiatan teman-teman di kantor ataupun menandatangani surat-surat di kantor. Nah, ini kan suatu inovasi sebenarnya yang tidak terpikirkan dari dulu. Bagaimana sekarang seorang ASN masih bisa bekerja walaupun dia berada di luar gitu. Jadi itu salah satu tadi yang saya sampaikan bagaimana dulu dan sekarang. Nah, inilah inovasi ini tolak ukurnya tentu nanti terlihat dari kemaslahatan yang tercapai dengan adanya inovasi itu sendiri. Artinya bagaimana dampak yang terjadi setelah adanya inovasi. Nah, jadi saya kira keberlangsungan inovasi itu sendiri, kemudian dampak yang dihasilkan oleh inovasi itu sendiri, itu merupakan tolak ukur bahwasanya suatu inovasi itu sukses ataupun bisa dikatakan inovasi yang berkualitas. Saya kira itu. Berkualitas dan tentunya bermanfaat sekali ya. Iya, karena dampak tadi manfaatnya bagi masyarakat. Ya, jadi masyarakat dan dia sendiri gitu. Nah, kayak saya sendiri banyak sekarang merasakan inovasi-inovasi yang dilakukan teman-teman di SKPD ini membawa dampak yang banyak melakukan perubahan terhadap cara kerja kami, ya kan, kemudian cara kami mengambil suatu keputusan ini banyak sekali berubah dengan adanya inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh kawan-kawan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak. Baik pemirsa, setelah iklan berikut ini saya ingin bertanya mengenai inovasi-inovasi unggulan Kabupaten Tabalong. Tunggu jawabannya, kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kembali lagi di program Dialog dan kita akan melanjutkan perbincangan kita. Kita flashback ke tahun yang lalu di mana Tabalong kembali berhasil mempertahankan
peringkat keempat ya dalam Innovative Government Award di tahun 2022. Nah, kalau di total kira-kira ada berapa banyak inovasi yang diciptakan pada tahun lalu nih Bapak? Ya, jadi yang kita dilakukan oleh inovator penciptaan inovasinya yang sudah dikirim di IGA itu sendiri sekitar 98. Nah, jadi itu secara kuantitas dan berkualitas. Nah, jadi karena kualitas itu tadi ada eviden juga, ada data-data dukung, karena ini sifatnya kejuaraan juga ya. Jadi ada data dukung yang dimasukkan. Nah, jadi dari beberapa inovasi itu 98 yang kita masukkan di IGA. Dari 98 tersebut tanpa mengurangi semangat dari para inovator nih Bapak, adakah yang terunggul atau unggulan nih Bapak? Sebenarnya banyak ya unggulan, tapi mungkin kita harus bicara secara ini mungkin tematik ya supaya lebih ini. Ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh kawan-kawan di SKPD ini juga membawa dampak terhadap tematik. Misalnya terkait stunting. Stunting ini alhamdulillah di Kabupaten Tabalong tahun 2022 ini ya, 22 tadi ya, itu diapresiasi oleh Dinas Kesehatan gitu ya, terkait bagaimana Tabalong upaya-upaya melakukan penurunan stunting itu. Nah, salah satu yang dilakukan mereka adalah melakukan inovasi. Jadi inovasi kita salah satunya adalah Gita Senada itu bagaimana kita sebaran anak stunting itu sudah terlihat dari peta kita, di peta. Jadi berbasis peta dan web sehingga ketahuan bagaimana kita mengintervensi anak-anak stunting. Nah, ini sangat diapresiasi karena apa? Karena kita tidak akan salah sasaran. Nah, jadi itu maksud saya. Kemudian ada juga dari Puskesmas Kelua itu dia si Mas Ganteng itu bagaimana dia dengan aplikasi gitu bisa memonitor terkait dengan anak-anak stunting dan orang tuanya. Nah, jadi ini memudahkan sekali kita dalam rangka percepatan penurunan stunting. Nah, kemudian ada juga tematik lain yaitu terkait dengan penurunan kestabilan inflasi kita, penurunan inflasi ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya Lentera Kerang Emas yang dilakukan kawan-kawan di Ekobank ya, ini juga diinisiasi Pak Bupati, bagaimana kredit gelombang emas untuk melawan rentenir ini sangat berpengaruh terhadap inflasi dan juga pertumbuhan rentenir di Kabupaten Tabalong karena bunganya 0%. Nah, ini yang sangat bagus dilakukan oleh kawan-kawan di Disperindak dan juga Ekobank dengan inisiatif Bupati sehingga inflasi karena inflasi dan juga rentenir jadi bisa kita tekan. Nah, kemudian ada Perumda Kandang Tani, perusahaan umum daerah dalam rangka membeli beras petani ini ya. Jadi pemerintah Perumda membeli harga beras dengan petani dengan harga lebih tinggi dari head gitu ya. Nah, kemudian dijual kepada pemerintah itu nanti lebih murah gitu. Nah, sehingga kemudian berasnya itu sendiri dibagikan kepada masyarakat. Jadi beras ini dari masyarakat dan untuk masyarakat, kemudian harganya lebih mahal dari head. Nah, sehingga masyarakat di sana mempunyai pendapatan yang lebih di sana. Kemudian harga berasnya juga dibagikan untuk masyarakatnya juga sehingga pendapatannya meningkat, kemudian kebutuhan pangan terjamin, nah sehingga akhirnya inflasi ditekan, pendapatan masyarakat jadi meningkat. Nah, ini merupakan langkah-langkah tematik inovasi yang dilakukan oleh kawan-kawan semua sehingga ini membawa dampak signifikan kepada kita. Tadi saya bilang stunting, kemudian terkait inflasi juga kita sangat bagus ya, terkait pertumbuhan ekonomi juga bagus ya, ini kaitannya gitu. Jadi akhirnya kita juga diapresiasi oleh pemerintah pusat terkait dengan inflasi, bagaimana kita dengan melakukan inovasi itu inflasi kita bisa kita tekan sehingga terbaik di 10 besar ya, kalau nggak salah itu 5 besar terbaik di Indonesia terkait bagaimana kita menekan inflasi di seluruh Indonesia. Saya kira itu. Berarti jadi, kalau secara tidak langsung memang dari beberapa sektor juga memiliki keunggulan ya. Betul, jadi memang banyak inovasi-inovasi ini, tematik-tematik yang dilakukan oleh kawan-kawan ini mempunyai keunggulan. Yang terakhir tadi juga ada kegiatan inovasi yang dilakukan Gema Sajadah itu yang dari Dinas LH itu bagaimana mereka
menjadikan sampah menjadi berkah. Nah itu melalui inisiasi dengan bank sampah, sehingga sampah-sampah ini bisa dikelola dengan baik, kemudian menghasilkan income, pendapatan bagi masyarakat ataupun para pengumpul sampah itu. Nah jadi sampah bukan lagi menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip yang menjijikan atau apa, tapi malah menjadi manfaat bagi masyarakat itu sendiri, dan itu merupakan inovasi unggulan sehingga Kabupaten Tabalong bisa menjadi mendapat adipura ya. Nah jadi hal-hal yang dilakukan kawan-kawan dengan melakukan inovasi ini banyak membantu dalam rangka dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di SKPD ataupun di lapangan, saya kira itu. Dari target tahun lalu di 2022 Bapak, adakah target jumlah inovasi yang diciptakan untuk di tahun 2023 ini Bapak? Ya kami memang pimpinan kemarin Pak Bupati mengharapkan satu kegiatan, satu inovasi yang dilakukan. Tapi alhamdulillah ini kawan-kawan kemarin 98 ya, kita sebenarnya menargetkan 120 yang bisa dikirim gitu secara lengkap, secara kualitasnya juga bagus. Dan ternyata alhamdulillah kita bisa mengirim 175. Nah, 175 inovasi yang secara kuantitas dan kualitas bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini tentu kalau kita bicara tahun kemarin, ya kan, ini tentu terjadi kenaikan yang signifikan. Nah jadi saya sudah bisa memberikan mungkin bukan statement ya, tapi melihat pergerakan inovasi yang dilakukan kawan-kawan ini, saya berkeyakinan bahwasanya kita sudah menuju bahwasanya inovasi ini menjadi budaya kita sekarang, menjadi kebiasaan kita semua sekarang. Boleh Bapak dibocorkan sedikit saja inovasi terbesar yang diciptakan oleh Kabupaten Tabalong ini apa nih Pak? Ya ini saya tadi bicara tentang kemudahan-kemudahan yang dilakukan ya. Jadi bagaimana kami sekarang dalam rangka melakukan pelayanan publik sekarang dengan adanya sistem Serikandi ya, jadi kami sekarang tanda tangan semua melalui Android semua, jadi berbasis berbasis Android, kemudian atau elektronik ya, tanda tangan elektronik ya. Jadi ini sangat memudahkan sekali dalam rangka kami bekerja, dalam rangka kami memberikan pelayanan publik, dan rangka kami juga memberikan suatu keputusan ya. Nah ini saya kira ini suatu hal yang sangat luar biasa ya, perkembangan terbaru ini ya. Jadi kita semua sekarang kawan-kawan di seluruh SKPD ini semua mudah untuk melakukan pekerjaan. Nah kemudian tentunya harapan-harapan kita ke depan bagaimana nanti adalah inovasi bagaimana Tabalong ini nanti punya satu data dan satu peta. Ini yang akan kita sasar nanti. Ini yang terus kita lakukan ke arah situ bersama kawan-kawan yang lain. Jadi satu data, satu peta ini bagaimana nanti memudahkan semua SKPD nanti mengambil suatu kebijakan, mengambil suatu program, mengambil suatu intervensi terhadap suatu permasalahan dengan satu data yang sama berbasis peta, by name, by address, tapi juga berbasis peta yang sama, sehingga diharapkan nanti dengan adanya inovasi ini akan menghasilkan impact atau dampak yang luar biasa bagi tujuan yang sudah kita tetapkan. Nah selama ini memang kita masih banyak data-data yang parsial. Nah oleh karena itu inovasi yang sedang kita lakukan adalah bagaimana di Kabupaten Tabalong nantinya ada punya inovasi satu data Tabalong berbasis spasial begitu. Itu yang sedang kita garap. Jadi cuma satu pintu di situ saja. Satu pintu di situ, kemudian satu acuan yang sama, kemudian satu data yang sama. Saya kira ini akan menghasilkan suatu program kegiatan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, valid, dan nanti akan bawa impact yang luar biasa bagi masyarakat kita. Saya kira itu. Baik, ada beberapa hal lagi yang ingin saya bahas, ingin saya tanyakan juga. Akan tetapi kita harus break sebentar. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di program Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di program Dialog. Kita akan melanjutkan perbicaraan kita tentang bagaimana kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga akademis dapat memperkuat inovasi dalam pembangunan daerah. Bagaimana nih Pak Rifani?
Ya sebenarnya sinergi dari 3 unsur ini saya kira terkait inovasi sangat penting ya, karena akan saling mendukung. Ya misalnya contohkan, bagaimana nanti misalnya inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh kawan-kawan ini nantinya mungkin di-backup oleh pihak swasta dan mungkin pendanaannya, karena kan mungkin tindak lanjutnya dari inovasi ini bisa juga melalui riset lagi, kemudian lebih mematenkan lagi. Nah ini bisa dibantu oleh ini. Nah kemudian tentu dari sektor-sektor pendidikan juga ini bisa mendorong terus inovasi-inovasi ini sehingga menghasilkan nanti inovasi yang hasil sinergi dari ketiga pihak itu dari satu sisi itu. Kemudian tentunya juga dari 3 hal ini juga dari 3 sektor ini ya, dunia usaha sebenarnya sudah sering melakukan inovasi, malah lebih dulu dari kita ya. Dari tiap hari mereka itu saya melihat tiap hari mereka akan selalu melakukan inovasi dalam rangka untuk mempertahankan usaha atau kegiatannya. Nah oleh karena itu kita pemerintah tentu mengharapkan sinergi. Misalnya ada inovasi yang bagus di swasta, ini bisa juga diturunkan kepada kita pemerintah kalau memang kita bisa aplikasikan. Tidak ada menutup kemungkinan gitu sinergi. Begitu juga kita bertukar informasi tentang inovasi yang kita lakukan. Sehingga harapan kita inovasi yang bagus misalnya yang kita hasilkan ini nanti dampaknya bukan hanya untuk mungkin suatu SKPD atau suatu pemerintah saja, tapi bagaimana bisa meluas kepada seluruh masyarakat. Begitu juga di dunia usaha mungkin ada inovasi yang bagus mereka hasilkan, ini bisa diinformasikan juga ke kita, sehingga harapannya nanti inovasi-inovasi yang bagus ini bisa diaplikasikan dan juga diterapkan kepada masyarakat dan memudahkan kegiatan-kegiatan kita di pemerintahan. Nah jadi sebenarnya eratannya walaupun berjalan sendiri-sendiri tapi sebenarnya sangat penting sinergi dalam hal inovasi ini karena memang kebutuhan akan inovasi ini merupakan kebutuhan kita semua, saya kira itu. Baik, Bapak bagaimana cara pemerintah daerah untuk menekan perkembangan dan juga keberlanjutan dari adanya inovasi yang diciptakan nih Pak? Ya itu tadi, jadi pemerintah daerah dalam rangka terus berkelanjutan, terus terang saja kita selain memberi apresiasi tadi terhadap para inovator juga kita bagaimana memanfaatkan inovasi-inovasi itu sendiri. Nah, ada juga inovasi-inovasi yang perlu kita patenkan ya kita patenkan gitu. Misalnya kemarin ada Alpektan gitu ya kita usulkan untuk dipatenkan alat pengukur kesuburan tanah. Jadi alatnya bagus sekali ya. Jadi dia punya alat itu kalau ditempel ke tanah itu sudah tahu berapa kilo kira-kira kita ngasih pupuk ke situ. Nah, jadi ada rumusnya luasnya. Nah itu kita coba untuk maksudnya di hak intelektual mereka juga ini. Nah itu salah satu cara pemerintah bagaimana kita ingin mematenkan ataupun melindungi terhadap inovasi-inovasi itu sehingga kegairahan para inovator ini terus berlanjut gitu. Nah jadi itu dan kita pun sudah melakukan kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM Banjarmasin untuk melakukan kemudahan dan mereka hak intelektual dari para inovator itu sendiri. Nah jadi itu cara-cara kita bagaimana terus menjaga keberlangsungan terhadap inovasi yang dihasilkan oleh para inovator. Bapak bagaimana cara mengevaluasi ini, evaluasi dan juga pengukuran keberhasilan suatu inovasi tersebut Pak? Ya tadi sudah saya ada sedikit ya menyampaikan bagaimana dari before, after ya. Jadi kita juga harus melihat dari kita evaluasi. Jadi bagaimana evaluasi-evaluasi yang sudah dihasilkan itu nanti dampaknya terhadap masyarakat kita lihat. Kemudian selain dampak juga mungkin juga terkait dengan apakah inovasi ini perlu lagi di-upgrade, apakah inovasi ini perlu lagi diperbaharui. Nah jadi kita terus melakukan, makanya ada coaching klinik kepada inovator-inovator dan inovasi yang dihasilkannya, sehingga harapan kita inovasi yang mereka hasilkan ini terus nanti berkesinambungan, terus nanti menghasilkan perbaikan-perbaikan menuju kesempurnaan inovasi itu sendiri. Karena bagaimanapun inovasi itu sendiri kadang perlu juga di-upgrade tiap tahunnya, perlu juga dibenahi lagi, mungkin misalnya suatu aplikasi, oh ternyata menunya ini masih perlu lagi ditambah. Nah kayak gitu-gitu, jadi itu yang kita lakukan bersama kawan-kawan inovator, sehingga harapan kita nanti
kemanfaatan dari inovasi itu sendiri terus memenuhi perkembangan zaman yang ada, saya kira itu. Baik, terakhir Bapak, apa target dan harapan Bapak dari penciptaan inovasi yang dibuat di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Tabalong nih Pak? Ya, dari awal kita sudah menyampaikan bagaimana tujuan kita sebenarnya bukan hanya sekedar mengikuti kejuaraan, bukannya sekedar meraih hadiah gitu, bukan itu hanya sasaran antara. Tapi bagaimana kita menumbuh kembangkan inovasi ini menjadi suatu budaya bagi kita, masyarakat, dan juga dunia usaha. Nah, dengan demikian itu, dengan adanya menjadi budaya, saya kira orang artinya tidak lagi bingung untuk melakukan inovasi, tidak lagi menjadi hal aneh inovasi, tapi suatu bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Karena memang sebenarnya kita sudah melakukan inovasi setiap hari sebenarnya, karena kita memang diharuskan dari sisi agama pun untuk lebih baik dari tahun kemarin, lebih baik dari hari kemarin. Nah, saya kira inovasi sama, kita harus lebih baik dari sebelumnya. Nah, itulah yang kita terus budayakan di kawan-kawan semua, di masyarakat. Nah, mudah-mudahan nantinya inovasi ini benar-benar menjadi budaya kita semua dan menjadi bagian dari pembangunan di Kabupaten Tabalong, saya kira itu. Tidak terasa Pak Pani, perbincangan kita sudah berakhir. Melalui diskusi yang inspiratif ini kita menggali begitu dalam mengenai bagaimana inovasi dapat menjadi motor penggerak untuk membawa daerah kita menuju masa depan yang lebih baik. Inovasi bukanlah sekedar kata-kata, tetapi adalah tindakan nyata yang dapat memperkuat pondasi daerah kita. Mari kita terus menginspirasi satu sama lain, mendorong perubahan positif dan berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pembangunan daerah. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Nur Rifani yang telah meluangkan waktunya di dalam program Dialog. Saya Ergi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android, iOS, dan serta juga dapat diakses di YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.